Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi tokoh-tokoh tajdid dan gerakan tajdid di Indonesia serta fokus pembaharuannya. Dengan nama anggota Nadifa Nur, NIM B100 190 202, Lulu Meilinda, NIM B100 190 208, Alif Ari Pratama, NIM B100 190 209, Nadila Ajeng, NIM B100 190 214. Pertama, tokoh-tokoh pembaharuan. A. Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad, lahir di Haran, Turki pada tahun 22 Januari 1263 dan meninggal pada 27 September 1328. Penguasaan pada bidang alam, filsafat, hadis, dan Al-Quran. Pada usia 30 tahun, ia menjadi ulama besar pada zamannya. Corak pemikiran Ibnu Taimiyah bersifat empiris sekaligus rasional. Upaya pembaharuannya antara lain yaitu, pertama, aktivitasnya untuk memurnikan paham tauhid. Kedua, menggerakkan umat Islam agar semangat dalam mempelajari ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Ketiga, untuk kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis diperlukan ijtihad, maka ia menentang talid. Di dalam berijtihad tidak terikat pada mazhab atau imam. B. Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Nama lengkapnya Muhammad Ibnu Abdul Wahab, Ibnu Sulaiman, Ibnu Al-Ibnu Muhammad, Ibnu Ahmad, Ibnu Rashid Al-Tamimi. Ia lahir di Uyainah pada tahun 1730 Masehi atau 1115 Hijriah. Gerakan pembaharuannya yaitu pertama, pembaharuan Islam yang paling utama disandarkan pada persoalan tauhid. Wahab sangat tidak setuju dengan para pendukung tawasul. Dan kedua, ibadah adalah cara manusia beribadah dengan Tuhan. Sumber syariah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. C. Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad, Afghanistan pada tahun 1838 atau 1839. Gagasan pembaharuannya meliputi dari sudut pandang Islam tradisional. Jamaluddin mengemukakan pentingnya kepercayaan pada akal dan hukum alam, yang tidak bertentangan pada kepercayaan kepada Tuhan. Jamaluddin berhasil mendukung kebangkitan nasionalisme di Mesir dan India. Jamaluddin menyatakan ide tentang persamaan antara pria dan wanita dalam beberapa hal. E. Muhammad Abduh. Muhammad Abduh Ibnu Hasan Air Allah lahir pada 1848 Masehi di sebuah desa di provinsi Garbiyah, Mesir. Ada 3 pranata yang menjadi sasaran pembaharuannya, yaitu di bidang pendidikan, hukum, dan wakaf. Pembaharuan di bidang pendidikan dipusatkan di Al-Azhar. Pembaharuan di bidang hukum, wakaf juga merupakan institusi yang menjadi perhatiannya. E. Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha lahir di Syuriah pada tahun 1865 dan wafat tahun 1935. Seorang pemikir dan ulama pembaharu dalam Islam di Mesir pada awal abad ke-20. Ide-ide pembaharuan penting yang dibawa Rashid Ridha adalah di bidang agama, bidang pendidikan, dan bidang politik. Di bidang agama, umat Islam yang berkeinginan untuk maju, mereka harus kembali berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terikat kepada pendapat ulama terdahulu yang tidak sesuai dengan tuntutan hidup modern. Dalam bidang pendidikan, mengimbau dan mendorong umat Islam untuk menggunakan kekayaannya bagi pembangunan lembaga pendidikan. Bidang politik mengenai ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. A. Jamiatul Khair dan Al-Irsyad. Organisasi Islam pertama di Indonesia 15 Juli 1905 didirikan oleh orang-orang Arab Indonesia. Organisasi ini mengutamakan gerakannya pada bidang pendidikan. Al-Irsyad berdiri setelah Jamiatul Khair tidak menunjukkan aktivitas organisasinya. Bidang gerakannya sama dengan Jamiatul Khair, yakni di bidang pendidikan. Jamiatul Khair yang memulai organisasi modern dalam masyarakat Islam dan mendirikan sekolah dengan sistem modern. Al-Irsyad berjasa dalam mendirikan lembaga sekolah dari tingkat dasar hingga sekolah guru dan memberikan beasiswa serta mempergunakan tablik dan mempertemukan
cara untuk menyebarkan pahamnya. B. Persatuan Islam. Gerakan pembaharuan Islam yang menitik beratkan pemberantasan TBC melalui kegiatan pendidikan, pengajian, dan penerbitan. Dirintis oleh Kiai Haji Zamzam dan dikembangkan serta dibesarkan oleh A. Hasan. C. Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 yang bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, dan kesehatan. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang telah mengembuskan jiwa pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, mengusahakan umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada beberapa alasan Muhammadiyah berdiri, antara lain yaitu tidak murninya Islam di Indonesia, pendidikan Islam tidak maju dan kemiskinan rakyat, adanya misi dan zending Kristen, umat Islam bersifat fanatisme, sempit, taklil buta, masih diwarnai konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.